Swastiastu. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membahas materi tentang sumber dana jangka panjang. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kak Indrayani, NIM 19011115. Nama saya Eko Mahmudi Kusuma, NIM 19011119. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dari materi yang pertama, yakni pengertian sumber dana jangka panjang. Nah, di sini sumber dana jangka panjang merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu yang panjang. Nah, panjang pendeknya jangka waktu tersebut belum ada ketetapannya secara pasti. Namun demikian, sumber dana yang memiliki waktu lebih dari 10 tahun sudah dianggap sebagai sumber dana berjangka panjang. Sumber dana jangka panjang ini ada yang memiliki jangka waktu tertentu atau jangka waktu jatuh tempo seperti hutang obligasi dan hutang jangka panjang di bank. Nah, di samping itu, ada sumber dana jangka panjang yang tidak memiliki jangka waktu seperti modal sendiri berupa saham biasa. Nah, selanjutnya yakni materi yang kedua, jenis-jenis sumber dana jangka panjang. Jenis sumber dana jangka panjang ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada saham, yang kedua obligasi, dan yang ketiga ada hipotek. Nah, kita mulai dari yang pertama yakni saham. Saham atau stok merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau yang sering disebut RUPS. Nah, di sini saham terbagi menjadi 2 jenis, diantaranya ada saham biasa dan juga ada saham preferred. Kita mulai dari yang pertama yakni saham biasa. Nah, pengertian saham biasa. Pemegang saham biasa perusahaan merupakan pemilik akhir perusahaan. Jika terjadi likuidasi, pemegang saham biasa memiliki hak atas sisa tuntutan terhadap aktiva perusahaan setelah tuntutan kreditur dan pemegang saham preferen dipenuhi seluruhnya. Saham biasa tidak memiliki jatuh tempo, namun pemegang saham dapat melikuidasi investasinya dengan menjual saham yang dimiliki pada pasar sekunder. Nah, selanjutnya yakni istilah-istilah pada saham biasa. Yang pertama ada saham diotorisasi, saham diterbitkan, dan saham beredar. Nah, di sini anggaran dasar perusahaan berisikan jumlah lembar saham biasa. Nah, yang diotorisasi yaitu jumlah maksimum yang dapat diterbitkan perusahaan tanpa mengubah anggaran dasar. Nah, pada saat saham biasa yang diotorisasi dijual, saham tersebut menjadi saham diterbitkan. Nah, selain itu, saham beredar lebih mengacu kepada jumlah saham yang diterbitkan dan dimiliki oleh masyarakat. Nah, di sini perusahaan dapat membeli kembali sebagian saham perusahaan yang diterbitkan dan menyimpannya kembali sebagai saham treasury atau treasury stock. Nah, selanjutnya yang kedua yakni nilai nominal. Nah, saham biasa dapat diotorisasi dengan atau tanpa nilai nominal. Nah, di sini nilai nominal saham itu diartikan sebagai angka yang dicatat pada anggaran dasar perusahaan dan tidak memiliki nilai ekonomis yang berarti. Jika terjadi likuidasi, pemegang saham secara hukum berhutang kepada kreditur untuk setiap potongan dari nilai nominal. Nah, akibatnya, nilai nominal sebagian besar saham ditetapkan pada angka yang relatif rendah dibandingkan dengan nilai pasarnya. Nah, perbedaan antara harga saham pada saat penerbitan dan nilai nominal dinyatakan sebagai tambahan modal disetor atau additional paid in capital. Selanjutnya yang ketiga yakni nilai buku dan nilai likuidasi. Ada pendapat yang menyatakan adanya hubungan antara nilai buku per lembar saham dengan nilai likuidasi saham perusahaan, namun hal ini jarang sekali terjadi. Nah, seringkali aktiva dijual di bawah nilai bukunya, terutama jika terjadi biaya likuidasi. Selanjutnya yang keempat, nilai pasar.
Nah, di sini nilai pasar per lembar saham merupakan harga yang berlaku sekarang di mana saham diperdagangkan. Nilai pasar saham biasanya berbeda dari nilai bukunya dan nilai likuidasi. Di sini, nilai pasar per lembar saham biasanya merupakan fungsi dividen perusahaan saat ini dan yang diharapkan di masa yang akan datang serta risiko saham bagi investor. Nah, pada umumnya, saham perusahaan baru akan diperdagangkan pada pasar saham tidak resmi atau over the counter market. Nah, di mana satu atau lebih penjual saham mempertahankan sejumlah persediaan saham biasa dan membeli serta menjual saham tersebut pada harga yang ditetapkan oleh penjual. Selanjutnya yakni hak pemegang saham biasa. Nah, pemegang saham biasa memiliki hak atas laba perusahaan hanya jika dilakukan pembayaran dividen kas. Nah, hak pemegang saham berupa hak memberikan suara, hak untuk membeli saham baru, hak mendapatkan dividen, dan hak mendapatkan aktiva jika perusahaan dilikuidasi. Yang pertama kita mulai dari hak memberikan suara. Pemegang saham biasa adalah pemilik perusahaan. Nah, sehingga mereka berhak untuk memilih dewan direksi. Nah, para pemegang saham biasa berhak satu suara untuk setiap lembar saham yang mereka miliki. Ada juga perusahaan yang memberikan satu hak suara bagi pihak atau orang yang memiliki saham dalam jumlah tertentu. Banyak pemegang saham memberikan suaranya melalui surat kuasa atau proxy, yaitu surat yang ditandatangani pemegang saham yang memberikan hak suara yang dimilikinya terhadap orang lain. Sedangkan prosedur pemberian suaranya adalah ada dua sistem, yaitu yang pertama sistem hak suara mayoritas dan sistem hak suara kumulatif. Dengan sistem hak suara mayoritas, pemegang saham memiliki satu suara untuk setiap lembar saham yang dimiliki, dan mereka harus memilih setiap posisi direksi yang tersedia. Sedangkan dengan sistem hak suara kumulatif, pemegang saham dapat mengkumulasikan suara dan memberikan suara tersebut untuk memilih dewan direksi di bawah jumlah total dewan direksi yang dipilih. Dan sistem pemberian suara kumulatif ini memberikan peluang yang lebih besar pada kelompok minoritas untuk memilih sejumlah direksi. Selanjutnya yang kedua ada hak untuk membeli saham baru. Misalnya anggaran perusahaan harus menerbitkan saham yang baru, maka hak prioritas dimiliki oleh pemegang saham yang lama untuk memiliki saham baru tersebut. Nah, dengan kata lain, jika perusahaan menerbitkan saham biasa yang baru, maka pemegang saham biasa harus memberikan hak untuk memesan saham baru tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yakni hak memperoleh pembayaran dividen. Di sini, dividen merupakan bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Dividen yang diberikan kepada pemegang saham didasarkan atas dasar per lembar saham yang dimiliki dan besarnya dividen payout ratio. Besarnya dividen per lembar saham ditentukan oleh dewan direksi dengan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham atau lebih sering disebut RUPS. Selanjutnya yang keempat, hak atas aktiva setelah pembayaran lebih senior dalam likuidasi. Apabila perusahaan dilikuidasi, maka kewajiban perusahaan yang pertama adalah melunasi hutang kepada kreditur. Apabila kewajiban kepada kreditur terpenuhi, maka para pemegang saham memperoleh hak atas aktiva perusahaan. Mereka yang memiliki saham yang lebih dahulu atau lebih senior akan memperoleh hak didahulukan dalam pembagian aktiva tersebut. Nah, sebenarnya hak ini tidak mutlak, tergantung pada kesepakatan dalam rapat pemegang saham. Selanjutnya, jenis saham yang kedua yakni saham preference atau preference stock. Yang pertama kita mulai dari pengertiannya. Pengertian dari saham preference. Nah,
Nah, di sini saham adalah tanda bukti kepemilikan atau penyertaan pemegangnya atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut atau emiten. Pada prinsipnya ada dua jenis saham, yaitu saham preferred dan saham biasa. Nah, di sini saham preferred merupakan pendanaan yang memiliki sifat kombinasi antara hutang dan saham biasa. Nah, dari sisi perusahaan yang mengeluarkan saham preferred, manfaat utama yang diperoleh adalah bahwa pembayaran dividen atas saham preferred relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan bunga hutang. Nah, pada saham preferred, biaya modal setelah pajak lebih tinggi dibandingkan dengan biaya modal dari hutang, karena dividen saham preferred dibayar setelah pajak atau tidak dapat digunakan sebagai modal pajak. Nah, hal ini berarti bahwa biaya modal saham preferred yang dihitung setelah pajak besarnya dapat mencapai 2 kali lipat dari biaya modal hutang. Nah, hal ini merupakan kelemahan utama dari saham preferred sebagai sarana pendanaan. Pada saham preferred terdapat dividen kumulatif. Nah, di sini dividen kumulatif yaitu dividen yang belum dibayarkan dan akan dibayarkan di kemudian hari. Selanjutnya yang dibahas yakni jenis-jenis pada saham preferred. Pada dasarnya ada dua jenis saham preferred, yaitu saham preferred kumulatif dan saham preferred partisipasi. Pada saham preferred kumulatif selalu diperhitungkan kewajiban pembayaran dividennya sebelum membayar dividen kepada pemegang saham biasa. Sedangkan dari saham preferred partisipasi yakni saham preferred di mana pemiliknya juga berhak menerima dividen tambahan jika pemilik saham biasa juga menerima dividen tambahan. Ciri utama dari saham ini yakni pemegang saham preferred memiliki prioritas di atas pemegang saham biasa terhadap laba dan peluang tambahan return jika saham biasa melebihi jumlah yang ditetapkan. Nah, selanjutnya hak yang didapatkan oleh pemegang saham preferred. Salah satunya yakni hak pemberian suara. Nah, di sini karena pemegang saham preferred memiliki hak prioritas di atas pemegang saham biasa terhadap aktiva dan laba, maka pemegang saham preferred tidak diberikan hak suara. Nah, di samping itu, pada saat perusahaan sudah dalam keadaan kesulitan yang parah, biasanya pemegang saham preferred diberikan hak suara, walaupun hak suara tersebut masih harus dipertimbangkan dalam mempengaruhi kebijaksanaan perusahaan. Selanjutnya yang dibahas yakni penggunaan saham preferred dalam pendanaan. Nah, saham preferred yang tidak dapat dipertukarkan atau non-convertible tidak banyak digunakan sebagai sarana pendanaan. Nah, salah satu kelemahannya adalah dividen saham preferred tidak dapat mengurangi laba ke pajak perusahaan penerbitnya. Nah, salah satu manfaat dari pendanaan saham preferred adalah bahwa saham preferred merupakan rencana pendanaan yang fleksibel. Nah, keuntungan dari saham preferred tersebut yakni tidak dapat dipertukarkan adalah tidak adanya jatuh tempo. Jadi, saham preferred di sini merupakan pinjaman yang bersifat abadi. Nah, dari sisi kreditur, saham preferred menambah modal sendiri sehingga memperkuat keuntungan perusahaan. Price earning ratio atau PER merupakan harga pasar per lembar saham biasa perusahaan dibagi dengan laba per lembar saham yang dihitung untuk waktu 1 tahun terakhir. Ini saya akan melanjutkan materi tentang sumber dana jangka panjang, yaitu obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang perusahaan kepada pihak lain yang memiliki nilai nominal tertentu dan jangka waktu tertentu, serta perusahaan yang mengeluarkannya wajib membayar bunga tertentu yang tertera pada surat tersebut. Obligasi merupakan jenis pendanaan berjangka panjang dengan beban tetap. Obligasi dapat diterbitkan menurut dasar jaminan atau tanpa jaminan. Obligasi tanpa jaminan meliputi debitur bernilai rendah dan obligasi penghasilan.
Sedangkan obligasi hipotek merupakan instrumen hutang jangka panjang dengan jaminan. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, debitur. Debitur adalah hutang jangka panjang tanpa jaminan. Karena debitur tidak dijamin dengan kekayaan perusahaan pemegang debitur, jadi kreditur umum perusahaan pada saat perusahaan likuidasi. Pemegang debitur mendapat perlindungan dalam bentuk persyaratan atau batas-batasan dalam perjanjian, terutama jaminan negatif, artinya perusahaan-perusahaan penerbit obligasi dilarang menjaminkan aktiva perusahaan yang belum dijaminkan kepada kreditur lain. Yang kedua, debitur bernilai rendah. Debitur bernilai rendah merupakan hutang tanpa jaminan dengan terhutang terhadap aktiva di bawah debitur. Debitur bernilai rendah ini memiliki hak untuk memiliki pembayaran pada saat likuidasi lebih dulu daripada pemegang saham prepen dan saham biasa. Oleh karena itu, untuk menarik para investor, maka debitur bernilai rendah memberikan bunga yang lebih tinggi daripada tingkat bunga lainnya dan dapat ditukar menjadi saham biasa. Yang ketiga, obligasi penghasilan. Pembayaran bunga ini bersifat kumulatif, yaitu bila perusahaan tidak membayar bunga di tahun tertentu, maka dapat diakumulasi untuk periode berikutnya dengan syarat laba mencukupi. Obligasi penghasilan ini memiliki peringkat pembayaran yang lebih tinggi dari saham preferred, saham biasa, dan hutang bernilai rendah jika perusahaan dilikuiditas. Yang keempat, obligasi berseri. Obligasi berseri adalah obligasi yang diterbitkan pada waktu yang sama dengan tanggal jatuh tempo serta bunga yang berbeda. Obligasi berseri memiliki jatuh tempo berbeda, yaitu secara periodik hingga maturitas akhir. Dengan obligasi berseri ini, investor dapat memilih maturitas yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini menyebabkan jenis obligasi ini lebih menarik dibandingkan obligasi dengan jatuh tempo yang sama. Yang kelima, sertifikat perwakilan peralatan. Sertifikat perwakilan peralatan merupakan investasi jangka menengah hingga panjang. Model pendanaan ini digunakan misalnya oleh perusahaan umum. Model pendanaan ini umum karena kereta api untuk mendanai perolehan mesin lokomotif. Hak atas peralatan dipegang oleh truste yang kemudian menyewakan peralatan tersebut kepada perusahaan kereta api. Yang keenam, penarikan kembali obligasi. Obligasi dapat ditarik kembali dengan melakukan pembayaran pada akhir jatuh tempo, menukar obligasi dengan saham, membeli obligasi jika terdapat hak beli, atau dengan pembayaran periodik. Dana untuk penarikan untuk pelunasan obligasi merupakan dana yang ditetapkan untuk melunasi sejumlah sekuritas sebelum jatuh temponya. Selanjutnya, hipotek. Hipoteka berasal dari bahasa Latin dan hipotek dari bahasa Belanda yang mempunyai arti pembebanan. Sedangkan menurut pasal 1162 BW, hipotek adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang tak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari pendapatan penjualan benda itu. Dalam buku pokok-pokok hukum perikatan dan hukum jaminan karangan Hartono, Hadis Suprapto menjelaskan bahwa hipotek adalah bentuk jaminan kredit yang timbul dari perjanjian, yaitu suatu bentuk jaminan yang adanya harus diperjanjikan terlebih dahulu. Dalam definisi OJK, Otoritas Jasa Keuangan, hipotek adalah instrumen hutang dengan pemberian hak
tanggungan atas properti dan peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya. Dari segi urusan perumahan, hipotek atau mortgage adalah sistem yang memungkinkan calon pembeli memberikan rumahnya kepada bank atau pemberi pinjaman yang lain sebagai jaminan. Sifat-sifat hipotek. Yang pertama, hipotek merupakan perjanjian yang aksesoris. Artinya, bahwa perjanjian hipotek itu merupakan perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pinjam mengganti kredit, sehingga perjanjian hipotek itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok tersebut. Yang kedua, hipotek ini tidak dapat dibagi-bagi. Artinya, bahwa hipotek itu akan selalu melekat sebagai jaminan sampai hutang yang bersangkutan seluruhnya dilunasi oleh debitur. Yang ketiga, hipotek bersifat sacgepold atau droit de suite. Artinya bahwa hak hipotek akan selalu melekat pada benda yang dijaminkan dimanapun atau pada siapapun benda tersebut berada. Yang keempat, hipotek mempunyai sifat lebih didahulukan pemenuhnya dari piutang lainnya. Asas-asas hipotek. Dalam buku hukum perdata, hukum jaminan atas tanah karangan Sri Swedewi Mascoin Sopwan menjelaskan mengenai asas-asas hukum yang penting dibuat dalam hipotek ialah yang pertama, asas public stay. Asas yang mengharuskan bahwa hipotek itu harus didaftarkan di dalam register umum supaya dapat diketahui oleh pihak ketiga atau umum. Mendaftarkannya ialah ke seksi pendaftaran tanah. Yang didaftarkan ialah akte dari hipotek itu. Yang kedua, asas spesialitas, yaitu asas yang menghendaki bahwa hipotek hanya dapat diadakan atas benda-benda yang ditunjuk secara khusus. Benda-benda tak bergerak yang mana terikat sebagai tanggungan. Misalnya, benda-benda yang dihipotekkan itu berwujud apa, di mana letaknya, berapa luasnya, besarnya, perbatasannya. Yang ketiga, asas tak dapat dibagi-bagi atau Oldebarheid. Ini berarti bahwa hipotek ini membebani seluruh objek atau benda yang dihipotekkan dalam keseluruhannya atas setiap benda dan atas setiap bagian dari benda-benda bergerak. Dengan dibayarkannya sebagai dari hutang, tidak mengurangi atau meniadakan sebagai dari benda yang menjadi tanggungan. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat yang tidak sengaja kami ucapkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan param Santi. Om Santi 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 Om.